suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, brother, suster, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi untukmu semua. Selamat pagi. Kita hampir menyelesaikan tahun liturgi kita, tahun 2021. Pekan depan kita sudah memasuki pekan yang terakhir dalam masa biasa, minggu biasa yang ke-34 yang kita sebut sebagai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan itu menandakan akhir dari tahun liturgi. Dan bacaan-bacaan suci di akhir-akhir tahun liturgi biasanya berbicara tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Ya, kita tahu bersama bahwa dalam keyakinan kita, kedatangan Tuhan itu terjadi dua kali. Kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang pertama ketika Allah menjelma menjadi manusia dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang menyejarah bersama manusia, yang memiliki hidup dan daging seperti manusia, ya hidup bersama dengan manusia. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup bersama dengan orang-orang di daerah Israel, orang-orang Palestina sana. Dan kedatangan Tuhan yang kedua itu terjadi pada akhir zaman. Kedatangan Tuhan yang terjadi pada akhir zaman itu sebuah bahasa Biblis yang berbicara, yang melukiskan tentang akhir dari kehidupan kita masing-masing. Ketika dunia kita berakhir, ketika kita mati. Dan bacaan-bacaan suci pada hari ini, ya dengan balutan sastra apokaliptik, melukiskan kedatangan Tuhan pada akhir zaman sedemikian menakjubkan sekaligus menakutkan. Dan pertanyaannya adalah, apakah bacaan-bacaan suci hari ini bertujuan untuk menakut-nakuti kita? Jawabannya bukan. Balutan sastra apokaliptik yang dikenakan pada bacaan-bacaan suci pada hari ini, secara khusus bacaan pertama dan juga bacaan Injil, sebenarnya bertujuan untuk memberikan harapan dan juga motivasi bagi kita sekalian, bagi umat Allah, supaya senantiasa setia, supaya senantiasa taat dalam berkanjang sebagai orang-orang pilihan Allah dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di akhir zaman. Dalam bacaan pertama tadi yang diambil dari kitab Daniel, penulis kitab Daniel menampilkan situasi akhir zaman saat di mana semua orang mati dibangkitkan. Dikatakan di sana bahwa yang baik ketika manusia itu
yang baik akan mendapatkan keselamatan, sementara sebagian yang lain akan mendapatkan hukuman dari Tuhan sendiri. Daniel secara rinci menyebutkan siapa-siapa saja yang akan terluputkan dari hukuman itu. Yang pertama, siapa saja yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan. Dikatakan bahwa mereka ini yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan ini akan terluput. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bijaksana. Dikatakan bahwa mereka yang hidupnya bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang ketiga yang diselamatkan itu adalah setiap orang yang menuntun banyak orang kepada keselamatan. Dan dia mengatakan mereka ini seperti bintang yang memiliki cahaya selama-lamanya. Jadi menurut Daniel, orang-orang yang akan terluput dari siksaan itu adalah tiga orang ini. Orang yang didapati namanya terdaftar dalam buku kehidupan, orang-orang yang bijaksana, dan juga orang-orang yang menuntun banyak orang, menuntun sesamanya pada kebenaran. Sementara itu dari bacaan Injil masih melukiskan tentang hal yang sama, tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman, tetapi dilukiskan dengan secara menakutkan. Ada peristiwa-peristiwa alam yang mendahului sekaligus menyertai kedatangan anak manusia itu. Dikatakan bahwa ketika anak manusia itu datang dari awan-awan, akan terjadi peristiwa alam yang sangat menakjubkan. Matahari gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan menjadi goncang. Ini bahasa-bahasa yang sangat menakutkan. Bahasa-bahasa yang menakutkan. Tetapi dia katakan ketika anak manusia itu keluar dari awan-awan, dia memerintahkan malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh penjuru bumi. Mengumpulkan orang-orang pilihan dari seluruh penjuru bumi. Dan bagi saya ini yang menarik untuk kita renungkan. Dan orang-orang pilihan inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, dari kedua bacaan suci ini, apa yang menjadi pesan bagi kita? Yang pertama, ketika berbicara tentang kedatangan anak manusia, Yesus dalam ajarannya untuk para murid, dia tidak pernah menjelaskan kapan atau saat yang tepat anak manusia itu datang. Dia katakan malaikat tidak tahu, siapapun tidak tahu, putra pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya apa? Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tahu persis tepatnya kapan kerajaan Allah yang kedua itu akan datang. Kapan anak manusia datang untuk kedua kali. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, sepintar apapun dia, yang bisa menebak secara pasti, menentukan secara pasti dia akan meninggal, dia akan mati. Tidak ada. Atau ada di antara kita yang mungkin saya tanggal 5 saya mati, 5 Desember jam 10. Jadi kalian siap-siap sudah. Siapkan kopi memang, siap memang bagi di kandang supaya bunuh supaya. Tidak ada. Sepintar apapun dia. Dan sampai sekarang ini juga, secanggih apapun teknologi yang diciptakan manusia, belum ada alat yang mampu menentukan secara pasti kapan seseorang akan mati. Jadi rumah sakit itu hanya bisa, para dokter apa saja itu hanya bisa menebak saja, mereka atau memprediksi. Ya, dilihat dari penyakit jenis ini, kemungkinan besar 1 bulan lagi. Jadi siap-siap sudah di rumah. Makanya kalau orang tua yang sudah sakit-sakitan, kita dengar dari dokter, kita mulai bersih-bersih rumah. Siapkan memang. Padahal tunggu 1 bulan tidak meninggal. Tahun depannya lagi itu yang terjadi. Artinya apa? Secanggih apapun teknologi yang dibuat oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia, sampai saat ini belum mampu menentukan secara pasti kapan seorang akan meninggal. Dokter dan segala alat-alat itu hanya bisa memprediksi. Dan bagi saya Tuhan mengatakan ini punya maksud. Supaya apa? Supaya kita tidak sibuk dengan memikirkan atau menghitung-hitung kapan saya akan meninggal. Tapi fokus utama kita itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Jadi usaha kita untuk mempersiapkan diri itu diisi dengan apa? Kita diundang pada hari ini untuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Menjadi orang-orang pilihan Allah. Daniel sudah memberikan kita gambaran siapa itu orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah itu yang pertama adalah orang-orang yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan.
Orang-orang yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan, kalau kita merujuk pada kitab Wahyu, itu adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan iman. Iman dan perbuatannya itu sejalan. Itu orang-orang yang namanya terdaftar dalam kehidupan. Ketika dia sungguh-sungguh mengamalkan, mengaktualisasikan imannya dalam kehidupan harian, itu adalah orang-orang yang termasuk dalam bilangan orang-orang yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan. Itu yang pertama. Orang-orang pilihan yang kedua itu adalah orang-orang yang berlaku bijaksana. Saya yakin dan percaya kita semua ini punya paham tersendiri tentang bijaksana. Mungkin ada yang mengatakan itu orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu bahwa ia tidak tahu. Para filsuf semua yang ada di sini. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu menyelaraskan, mengawinkan apa yang ada di dalam pikirannya dengan perbuatannya. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang punya integritas dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita, dalam keyakinan kita, orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang takut akan Allah. Artinya apa? Orang-orang yang sungguh percaya, yang sungguh pasrah pada penyelenggaraan Tuhan. Dia mengakui bahwa segala-galanya yang dia miliki, kapasitas dan apa saja itu ada di dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang bijaksana. Sementara itu, orang pilihan yang ketiga dari kitab Daniel, setiap orang yang mampu menuntun banyak orang pada kebenaran. Inilah 3 kelompok orang yang termasuk dalam orang-orang pilihan Allah yang akan diselamatkan Tuhan pada hari itu. Untuk itu, para saudara dan saudari, mari kita bertanya dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh masuk dalam kategori orang-orang pilihan ini? Sekali lagi, tugas kita dalam menantikan kedatangan Tuhan bukan untuk menyibukkan diri menghitung hari kapan kita akan meninggal. Ya, sekali lagi, sesuci apapun kita tidak mampu menentukan. Kalau ada orang-orang yang merasa dirinya, apalagi tim doa, ada tim doa yang orang sakit pergi ke mereka yang sudah dekat. Ingat, sesuci apapun seseorang tidak mampu menentukan kapan orang itu akan meninggal. Tidak ada. Ya, sesuci apa? Tuhan katakan, malaikat tidak tahu, satu orang pun tidak tahu, bahkan Yesus sendiri sudah tidak tahu. Artinya kalau dia tahu, dia melebihi Yesus. Ya, dia melebihi Yesus. Jadi tugas kita selama kita berada di dunia ini dalam menantikan kedatangan yang kedua, bukan untuk sibuk dengan menentukan kapan kita akan meninggal, tetapi tugas kita itu adalah bagaimana kita mengelola hidup kita, sebab itu menjadi persiapan bagi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita selalu seperti ponsel yang senantiasa on, senantiasa standby. Ketika Tuhan datang, kita sudah siap dan tinggal Tuhan ambil siap. Tadi kita juga perlu memikirkan hari kematian kita masing-masing. Zaman dulu, cara orang untuk memikirkan hari kematian biasanya menyimpan tengkorak di atas meja belajar mereka, supaya ketika mereka melihat pasti akan meninggal. Kita bersyukur bahwa kita tinggal di seminari ini langsung berdekatan dengan K24. Sekali kita harus berkunjung ke sana, bukan hanya untuk doa memohon keselamatan mereka, tetapi pada saat yang sama kita memikirkan hari kematian kita. Suatu saat mungkin saya juga akan mengalami, bukan mungkin, pasti mengalami yang dalam bahasa Latinnya itu memento mori. Ingatlah hari kematian. Ketika kita mengingat hari kematian kita dipacu untuk mengelola kehidupan kita dengan baik. Ya, untuk itu para saudara dan saudari itu kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu berusaha menjadi orang-orang pilihan Allah, sehingga pada saatnya nanti ketika Anak Manusia datang, kita termasuk dalam bilangan orang-orang yang luput dalam celaka besar. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.